Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kemampuan teknis bukan lagi satu-satunya kunci kesuksesan. Seringkali, justru yang menentukan adalah bagaimana kamu berbicara, mendengarkan, dan membuat orang merasa berarti. Entah kamu seorang marketer yang ingin dipercaya pelanggan, seorang profesional yang ingin dihargai atasan, atau seorang mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi, satu hal yang sama berlaku untuk semua. Komunikasi adalah seni mempengaruhi tanpa memaksa. Dale Carnegie, melalui karya legendarisnya How to Win Friends and Influence People, tidak menawarkan trik manipulasi. Ia menawarkan prinsip yang lembut, namun kuat. Prinsip yang membuat seseorang bisa membuka pintu tanpa harus mengetuk terlalu keras. Buku ini ditulis lebih dari 80 tahun yang lalu, tapi isinya masih sangat relevan sampai sekarang. Dan di video ini, kamu tidak hanya akan memahami isi bukunya, kamu akan menemukan cara halus untuk menyelesaikan banyak hal. Cukup dengan kata-kata yang tepat dan niat yang tulus. Dale Carnegie memulai bukunya dengan beberapa prinsip dasar yang mungkin terdengar sederhana, tapi seringkali kita abaikan. Prinsip-prinsip ini adalah pondasi untuk semua interaksi positif yang akan kita bangun. Coba pikirkan, seberapa sering kita merasa ingin mengkritik orang lain ketika mereka melakukan kesalahan? Dale Carnegie mengatakan, ini adalah salah satu hal paling kontraproduktif yang bisa kita lakukan. Mengkritik hanya akan membuat orang merasa diserang, defensif, dan pada akhirnya, mereka akan membenci kita. Ingatlah, manusia pada dasarnya makhluk emosional. Kita punya kebanggaan, harga diri, dan keinginan untuk merasa penting. Ketika kita mengkritik, kita melukai semua itu. Solusinya, alih-alih mengkritik, coba pahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Mungkin ada alasan di balik perilaku mereka yang tidak kita ketahui. Lebih baik diam daripada mengucapkan sesuatu yang akan melukai dan tidak membuahkan hasil. Nah, jika mengkritik itu buruk, lalu apa kebalikannya? Jawabannya adalah memberikan apresiasi yang jujur dan tulus. Kita semua punya keinginan yang dalam untuk dihargai. Sama seperti kita ingin diakui ketika melakukan sesuatu yang baik, orang lain juga demikian. Tapi penting digarisbawahi, apresiasi ini harus tulus, jangan memuji, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Puji orang lain atas pencapaian mereka yang nyata, usaha keras mereka, atau kualitas baik yang mereka miliki. Contohnya, daripada hanya bilang kerja bagus, coba katakan, aku suka sekali cara kamu menangani proyek ini. Detailnya rapi dan presentasimu sangat jelas. Apresiasi tulus punya kekuatan luar biasa untuk memotivasi dan membangun hubungan positif. Pernahkah kamu mencoba meminta sesuatu dari seseorang, tapi mereka tidak mau? Carnegie bilang, kita seringkali membuat kesalahan dengan hanya memikirkan apa yang kita inginkan. Padahal, cara terbaik untuk memengaruhi orang lain adalah dengan membantu mereka melihat bagaimana keinginan kita bisa memenuhi keinginan mereka. Contohnya, jika kamu ingin temanmu membantu membersihkan rumah, jangan hanya bilang, bantu aku bersih-bersih dong. Coba ubah perspektifnya. Kalau kita bersih-bersih sekarang, kita bisa lebih cepat selesai dan punya waktu luang untuk main game bareng nanti. Dengan begitu, kamu tidak lagi hanya meminta, tapi menawarkan solusi yang menguntungkan mereka juga. Ini adalah prinsip dasar dari empati. Lihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Setelah memahami fondasi dasar, Dale Carnegie melanjutkan dengan 6 cara praktis untuk membuat orang lain menyukai kita. Ini bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang menonjolkan versi terbaik dari diri kita yang bisa menarik perhatian orang lain. Coba bayangkan, siapa yang lebih kamu sukai? Orang yang terus-menerus bicara tentang dirinya sendiri, atau orang yang mendengarkanmu dengan saksama dan bertanya tentang hidupmu? Jawabannya jelas kan?
Carnegie menekankan pentingnya menunjukkan minat yang tulus pada orang lain. Ini berarti aktif mendengarkan apa yang mereka katakan, mengajukan pertanyaan lanjutan, dan mengingat detail tentang hidup mereka. Misalnya, jika temanmu pernah bercerita tentang hobi barunya, lain kali tanyakan lagi tentang itu. Orang akan merasa dihargai dan penting jika kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada mereka. Ini mungkin terdengar sangat klise, tapi kekuatannya luar biasa. Senyum yang tulus adalah salah satu alat komunikasi nonverbal paling efektif. Senyum menunjukkan keramahan, keterbukaan, dan niat baik. Ketika kamu tersenyum, kamu mengirimkan sinyal positif ke otak orang lain dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Cobalah, mulai hari ini. Biasakan untuk tersenyum pada orang-orang yang kamu temui. Kasir di supermarket, tukang ojek, teman kerja, kamu akan terkejut melihat bagaimana senyuman bisa mengubah suasana dan membuat interaksi jadi lebih menyenangkan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang kamu kenal, tapi dia lupa namamu? Rasanya agak canggung kan? Sebaliknya, betapa senangnya kita ketika seseorang mengingat nama kita dan mengucapkannya. Dale Carnegie mengatakan, nama seseorang adalah suara yang paling indah dan penting bagi mereka. Usahakan untuk mengingat nama setiap orang yang kamu temui. Saat kamu bertemu orang baru, ulangi namanya beberapa kali saat berbicara. Senang bertemu denganmu, Caroline. Jika perlu, buat catatan kecil. Mengingat nama menunjukkan bahwa kamu peduli dan menghargai keberadaan mereka. Kebanyakan dari kita lebih suka bicara daripada mendengarkan. Tapi jika kamu ingin disukai, kuncinya adalah menjadi pendengar yang baik. Berikan perhatian penuh saat orang lain bicara. Jangan memotong pembicaraan, jangan sibuk dengan ponsel, dan jangan hanya menunggu giliranmu untuk bicara. Dorong mereka untuk bercerita lebih banyak tentang diri mereka, minat mereka, atau pengalaman mereka. Ajukan pertanyaan terbuka seperti bagaimana perasaanmu tentang itu, atau apa yang membuatmu tertarik pada hobi itu. Ketika kamu mendengarkan dengan tulus, kamu tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga membuat orang merasa nyaman, dihargai, dan pada akhirnya, mereka akan menyukai kamu. Ini adalah kelanjutan dari poin sebelumnya. Setelah kamu mendengarkan dan tahu apa minat orang lain, gunakan informasi itu untuk berbicara tentang hal-hal yang menarik bagi mereka. Jika temanmu suka sepak bola, diskusikan pertandingan terbaru. Jika rekan kerjamu suka memasak, tanyakan resep favoritnya. Ketika kamu berbicara tentang apa yang mereka minati, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai dan peduli pada hobi atau kesukaan mereka. Ini akan membuat percakapan jadi lebih hidup dan menarik bagi kedua belah pihak. Ini adalah salah satu prinsip terpenting dalam buku ini. Setiap manusia punya keinginan mendalam untuk merasa penting. Kita semua ingin diakui, dihargai, dan merasa bahwa keberadaan kita punya arti. Dale Carnegie menyarankan untuk memenuhi keinginan ini dengan tulus. Bagaimana caranya? Dengan memberikan apresiasi seperti yang kita bahas di awal, mendengarkan dengan penuh perhatian, mengingat nama mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk bersinar. Jika ada kesempatan, berikan mereka pujian di depan umum. Tentu saja, pujian yang tulus. Ketika kamu membuat orang lain merasa penting, mereka akan merasa dihargai, dan secara alami akan menyukai kamu. Setelah kita tahu cara membuat orang lain menyukai kita, sekarang saatnya membahas bagaimana kita bisa memengaruhi mereka agar mengikuti cara berpikir kita. Ingat, ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang persuasi yang etis dan membangun hubungan yang kuat.
Pernahkah kamu memenangkan argumen dan merasa senang? Mungkin. Tapi biasanya setelah itu hubungan jadi renggang, atau bahkan rusak. Dale Carnegie mengatakan, tidak ada pemenang sejati dalam argumen. Kamu mungkin memenangkan perdebatan, tapi kamu akan kehilangan niat baik dari orang lain. Jika kamu merasa akan terlibat dalam argumen, hindari, dengarkan, akui sudut pandang mereka, dan coba cari titik temu. Lebih baik sedikit mengalah dan menjaga hubungan daripada memaksakan diri dan merusak segalanya. Sama seperti kritik, mengatakan, kamu salah adalah cara instan untuk membuat orang lain defensif. Mereka akan merasa diserang, dan cenderung akan membela diri. Bahkan jika mereka tahu mereka salah. Alih-alih langsung menyalahkan, coba gunakan kalimat yang lebih lembut. Misalnya, aku mungkin salah, tapi menurutku, atau ada kemungkinan aku melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimana menurutmu? Dengan begitu, kamu membuka ruang diskusi, bukan konfrontasi. Ini adalah salah satu hal paling sulit untuk dilakukan, tapi juga salah satu yang paling efektif. Mengakui kesalahan menunjukkan kerendahan hati, kejujuran, dan kepercayaan diri. Ketika kamu mengakui kesalahanmu dengan cepat, orang lain akan melihatmu sebagai pribadi yang jujur dan dapat diandalkan. Misalnya, jika kamu membuat kesalahan dalam pekerjaan, jangan mencoba menyembunyikannya atau mencari alasan. Langsung saja datangi atasanmu dan katakan, aku membuat kesalahan di sini, dan aku minta maaf. Aku sudah belajar darinya, dan akan memperbaikinya. Respon seperti ini seringkali akan meredakan kemarahan, dan justru membangun rasa hormat. Ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sensitif, atau meminta bantuan, mulailah dengan sikap yang ramah dan bersahabat. Senyum, sapa, dan buat suasana jadi nyaman. Contohnya, jika kamu perlu menegur rekan kerja, jangan langsung masuk dan menuduh. Mulailah dengan, "Hai, boleh ngobrol sebentar? Aku mau ngobrol santai tentang beberapa hal." Ini akan membuat mereka lebih terbuka untuk mendengarkanmu. Ini adalah teknik persuasi yang cerdik. Mulailah percakapan dengan poin-poin yang kamu tahu orang lain akan setujui. Dapatkan mereka mengatakan ya sebanyak mungkin di awal. Misalnya, kita semua ingin tim ini berhasil kan? Ya. Dan kita semua ingin mencapai target bulan ini bukan? Ya. Setelah beberapa kali mereka mengatakan ya, mereka akan lebih cenderung mengatakan ya pada poin utama yang ingin kamu sampaikan. Ini menciptakan momentum positif dan membuka pikiran mereka. Jika kamu ingin memengaruhi seseorang, biarkan mereka merasa bahwa ide itu berasal dari mereka. Dorong mereka untuk berbicara lebih banyak tentang ide mereka, pengalaman mereka, atau masalah mereka. Ketika orang lain merasa bahwa mereka adalah sumber informasi atau solusi, mereka akan lebih berkomitmen pada ide tersebut. Jadi, daripada mendikte, ajukan pertanyaan yang memancing mereka untuk mengeluarkan ide-ide mereka sendiri. Ini adalah kelanjutan dari poin sebelumnya. Setelah kamu memancing mereka untuk berbicara, biarkan mereka merasa bahwa ide itu adalah milik mereka. Meskipun ide itu sebenarnya kamu yang mengarahkannya. Misalnya, jika kamu punya ide untuk proyek baru, daripada langsung mengatakan, kita harus melakukan ini. Coba katakan, bagaimana menurutmu jika kita mencoba pendekatan seperti ini? Menurutku, ini bisa membantu kita mencapai target. Dan jika mereka mengembangkan ide itu, berikan pujian dan akui bahwa itu ide mereka. Empati adalah kunci. Sebelum kamu mencoba memengaruhi seseorang, berhentilah sejenak dan coba lihat situasi dari sudut pandang mereka. Apa yang mereka inginkan?
Apa yang mereka khawatirkan? Apa motivasi mereka? Ketika kamu bisa memahami perspektif mereka, kamu bisa menyusun argumenmu dengan cara yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Ini juga menunjukkan bahwa kamu menghargai pandangan mereka. Kita semua ingin dimengerti. Ketika seseorang punya masalah atau kekhawatiran, hal pertama yang mereka inginkan adalah simpati. Tunjukkan bahwa kamu memahami dan bersimpati pada perasaan mereka. Misalnya, daripada bilang, itu masalah kecil, coba katakan, aku bisa membayangkan betapa frustrasinya kamu menghadapi situasi ini. Aku juga pernah merasakan hal serupa. Simpati akan membuka pintu komunikasi dan membuat orang lain lebih reseptif terhadap apa yang ingin kamu sampaikan. Kita semua punya motif dasar untuk bertindak. Namun, Dale Carnegie mengatakan bahwa kita juga punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang lebih mulia. Jika memungkinkan, bandingkan tindakan yang kamu inginkan dengan nilai-nilai atau tujuan yang lebih tinggi. Contohnya, jika kamu ingin timmu bekerja lebih keras, jangan hanya bicara tentang target. Bicarakan tentang bagaimana kerja keras mereka akan membantu perusahaan tumbuh, menciptakan lapangan kerja, atau memberikan dampak positif pada masyarakat. Terkadang, fakta saja tidak cukup. Untuk membuat idemu lebih menonjol dan diingat, dramatisir atau visualisasikan. Gunakan analogi, cerita, atau bahkan alat peraga jika memungkinkan. Misalnya, daripada hanya bilang penjualan menurun, kamu bisa menunjukkan grafik yang jelas tentang penurunan penjualan, atau bahkan membuat simulasi kerugian jika tren ini berlanjut. Membuat idemu lebih nyata dan berkesan akan membantu orang lain untuk memahami dan bertindak. Ini terutama efektif untuk orang-orang yang ambisius dan kompetitif. Berikan tantangan yang memotivasi mereka untuk mencapai sesuatu. Manusia suka berkompetisi dan merasa bahwa mereka mampu melakukan hal-hal besar. Misalnya, jika kamu ingin timmu meningkatkan produktivitas, jangan hanya bilang, kerja lebih keras. Kamu bisa bilang, aku yakin tim kita adalah yang terbaik, dan aku menantang kita semua untuk memecahkan rekor produksi bulan ini. Siapa yang berani menerima tantangan ini? Terakhir, Dale Carnegie memberikan panduan tentang bagaimana kita bisa mengubah atau mengoreksi perilaku orang lain tanpa menyakiti perasaan mereka atau menciptakan permusuhan. Ini adalah seni kepemimpinan yang lembut tapi efektif. Ini terutama efektif untuk orang-orang yang ambisius dan kompetitif. Berikan tantangan yang memotivasi mereka untuk mencapai sesuatu. Manusia suka berkompetisi dan merasa bahwa mereka mampu melakukan hal-hal besar. Misalnya, jika kamu ingin timmu meningkatkan produktivitas, jangan hanya bilang, kerja lebih keras. Kamu bisa bilang, aku yakin tim kita adalah yang terbaik, dan aku menantang kita semua untuk memecahkan rekor produksi bulan ini. Siapa yang berani menerima tantangan ini? Terakhir, Dale Carnegie memberikan panduan tentang bagaimana kita bisa mengubah atau mengoreksi perilaku orang lain tanpa menyakiti perasaan mereka atau menciptakan permusuhan. Ini adalah seni kepemimpinan yang lembut, tapi efektif. Sama seperti dalam kritik, Dale Carnegie menekankan untuk memulai dengan hal positif. Sebelum kamu menyampaikan kritik atau saran perbaikan, berikan pujian atau apresiasi yang tulus terlebih dahulu. Ini akan membuat orang lain lebih terbuka dan tidak merasa diserang. Contoh, aku sangat menghargai kerja kerasmu di proyek ini, Andi. Presentasimu kemarin juga bagus sekali. Namun, ada satu hal kecil yang perlu kita perhatikan.
Daripada langsung menunjuk kesalahan, gunakan pendekatan yang tidak langsung. Ini akan mengurangi rasa malu atau defensif. Misalnya, daripada bilang, "Kamu salah menyusun laporan ini," coba katakan, "Laporan ini sudah bagus, tapi mungkin kita bisa perbaiki beberapa bagian agar lebih mudah dibaca, ya?" Ini adalah cara yang sangat efektif untuk menunjukkan kerendahan hati dan empati. Sebelum kamu mengkritik, ceritakan pengalamanmu sendiri saat kamu membuat kesalahan yang serupa. Contoh, dulu, aku juga sering lupa detail kecil saat presentasi, dan itu kadang membuat audiens bingung. Jadi, aku belajar untuk selalu memeriksa ulang. Ini membuat kritikmu terdengar lebih seperti saran dari teman yang berpengalaman, bukan hukuman dari atasan. Ketika kamu ingin orang lain melakukan sesuatu, gunakan pertanyaan, bukan perintah. Ini membuat mereka merasa memiliki kontrol dan akan lebih termotivasi untuk bertindak. Daripada, "Kerjakan ini sekarang." Coba, bagaimana menurutmu jika kita coba menyelesaikan bagian ini dulu? Apakah itu memungkinkan? Jika seseorang melakukan kesalahan atau gagal, berikan mereka kesempatan untuk menyelamatkan harga diri mereka. Jangan mempermalukan mereka di depan umum atau meremehkan usaha mereka. Mungkin mereka butuh bantuan atau kesempatan kedua. Fokus pada solusi dan bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan. Ketika seseorang mencoba berubah atau memperbaiki diri, apresiasi setiap usaha mereka. Sekecil apapun itu, pujian akan memotivasi mereka untuk terus berkembang. Jika temanmu yang biasanya tidak rapi mulai mencoba merapikan mejanya, puji usahanya. "Wah, mejanya jadi lebih rapi sekarang. Bagus sekali usahamu." Jika kamu ingin seseorang menunjukkan kualitas tertentu, berikan mereka reputasi bahwa mereka sudah memiliki kualitas tersebut. Ini akan mendorong mereka untuk hidup sesuai dengan reputasi itu. Misalnya, jika kamu ingin seseorang lebih bertanggung jawab, katakan, "Aku tahu kamu adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi aku percaya kamu bisa menangani ini." Mereka akan cenderung berusaha keras untuk membuktikan bahwa kamu benar. Ketika seseorang merasa gagal, mereka mungkin kehilangan semangat. Dorong mereka dengan membuat kesalahan terlihat mudah untuk diperbaiki. Fokus pada solusi dan langkah-langkah kecil yang bisa mereka ambil. Contoh, "Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Kita bisa memperbaikinya dengan mudah. Cukup ubah bagian ini dan itu." Ini adalah puncak dari semua prinsip yang telah kita pelajari. Jika kamu ingin seseorang melakukan sesuatu, buat mereka merasa senang melakukannya. Ini berarti kamu harus, pertama, memahami keinginan mereka. Kedua, memberikan apresiasi. Ketiga, membuat mereka merasa penting. Keempat, menghubungkan tugas itu dengan tujuan atau keuntungan mereka. Jika kamu bisa melakukan ini, mereka akan dengan sukarela melakukan apa yang kamu inginkan, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka sendiri menginginkannya. Nah, teman-teman, itulah sedikit rangkuman dari buku klasik, Bagaimana Mencari Kawan dan Memengaruhi Orang Lain, karya Dale Carnegie. Ingatlah, ini bukan tentang manipulasi, melainkan tentang memahami sifat dasar manusia, dan membangun hubungan yang tulus dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip ini mungkin terlihat sederhana, tapi kekuatannya terletak pada konsistensi dan ketulusan dalam penerapannya. Mulailah dengan langkah kecil, coba tersenyum lebih sering, panggil nama orang lain, atau berikan apresiasi yang tulus hari ini. Dunia ini penuh dengan interaksi. Semakin baik kita dalam berinteraksi, semakin kaya hidup kita, dan semakin besar dampak positif yang bisa kita berikan.
Perlu kamu ingat, ringkasan ini adalah interpretasi dan penyampaian ulang poin-poin utama dari buku How to Win Friends and Influence People. Meskipun kami berusaha keras untuk menyajikan informasi seakurat dan selengkap mungkin, ringkasan ini tidak akan pernah bisa menggantikan pengalaman membaca buku aslinya secara langsung. Dale Carnegie menyajikan banyak cerita dan analogi menarik yang akan sangat sayang jika kamu lewatkan. Jadi, setelah mendengarkan ringkasan ini, kami sangat menganjurkan kamu untuk membaca buku aslinya. Percayalah, pengalaman dan pemahaman yang kamu dapatkan akan jauh lebih kaya dan bisa kamu sesuaikan dengan kondisi serta perjalanan dan pengalamanmu masing-masing. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin membutuhkan panduan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.